Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah cerita ya yang Mr. Zack dapat dari salah seorang kawan. Sebut saja di cerita ini ada seseorang yang kita samarkan saja namanya sebagai Mas Firman gitu ya. Mas Firman ini sudah bekerja dan pada suatu ketika Mas Firman ini ditugaskan untuk membuka suatu pasar baru atau membuka suatu market baru gitu ya di suatu daerah di luar Pulau Jawa. Oke, singkat cerita, sebelum berangkat ke luar Pulau Jawa tersebut sudah dipersiapkan nanti apa-apa yang akan disiapkan gitu ya, karena baru membuka pasar baru kan, maka Mas Firman ini berangkat sendiri gitu ya. Artinya dia tidak bersama dengan keluarganya. Dia menghubungi salah satu kontak person yang ada di pulau tersebut ya, yang kita sebut saja namanya Mas Budi gitu ya. Salah satu karyawan juga di tempat perusahaan di mana Mas Firman ini bekerja, tapi beda divisi dan baru kenal ketika Mas Firman ini mendapat perintah untuk membuka unit atau membuka pasar baru di luar Jawa. Karena memang baru membuka, jadi beberapa sarana atau fasilitas kantor itu belum tersedia. Nah, Mas Budi ini sebagai orang asli situ itu kemudian mencoba untuk mencarikan rumah untuk ditinggali gitu ya. Karena fasilitas dari kantor itu belum tersedia seperti mes atau apa, maka pihak perusahaan mencoba untuk menyewakan rumah untuk Mas Firman. Oke, singkat cerita, dapatlah rumah tersebut ya. Dapat rumah tersebut di sebuah daerah atau di sebuah kota di luar Pulau Jawa, dan rumah itu boleh dibilang walaupun rumah itu besar ya, cukup kokoh, tapi dalam kondisi yang boleh dibilang kotor dan memprihatinkan gitu. Alasan dipilih rumah tersebut karena rumah itu memiliki halaman yang cukup lebar, jadi nanti bisa digunakan untuk parkir kendaraan operasional dan ruangannya cukup besar gitu ya. Jadi nanti akan digunakan sebagai semacam kayak LO, liaison office, atau kantor cabang pembantu di kota tersebut. Nah, sementara tinggal di situ. Mas Firman ini ditemani oleh salah seorang karyawan lain gitu ya. Jadi yang meninggali rumah tersebut adalah Mas Firman sebagai karyawan kantor pusat yang dikirim ke daerah, dan ada karyawan lokal disebut yang kita sebut saja namanya sebagai Mas Anto. Jadi yang sering menginap di rumah tersebut adalah Mas Anto, Mas Firman, dan Mas Budi. Oke, sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mendengarkan, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman selalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat cerita terbaru. Oke, kita lanjut ke cerita. Ketika itu antara Mas Budi, Mas Firman, dan Mas Anto ini
belum pernah ketemu secara langsung. Nah, mereka hanya lewat jarak jauh ya, lewat jarak jauh. Waktu itu belum ada Zoom ya, mereka hanya lewat telepon maupun lewat surat dokumen secara resmi yang dikirimkan dari kantor pusat di Pulau Jawa dengan kantor cabang di pulau tersebut. Ketika sudah siap semua dokumennya dan siap untuk meriset pasar baru itu, Mas Firman terbang ke kota tersebut dan untuk bekerja membuka cabang di kota tersebut. Karena rumah itu memang disediakan untuk nanti sebagai LO ya, maka dipilihlah rumah yang besar dengan cukup besar gitu ya. Ada halaman yang cukup lebar, baik halaman depan maupun halaman belakang. Halaman belakang masih menyambung dengan semacam kayak semacam kayak kebun atau tanah-tanah kosong yang isinya tanaman-tanaman perdu atau rumput-rumput liar dan pohon-pohon rimbun. Singkat cerita, setelah Mas Firman ini datang ke kota tersebut melakukan briefing dan sebagainya, maka untuk malam pertama tidur di rumah yang sudah disiapkan ya, dengan kondisi yang masih berantakan ya. 3 orang ini tidur di rumah tersebut. Nah, ketika tidur di rumah tersebut, hal yang pertama dirasakan itu adalah banyak nyamuk dan terasa sumpek ya. Banyak nyamuk dan terasa sumpek ya. Dan mereka bertiga ini tidak membawa obat anti nyamuk ya, entah lotion atau entah obat semprot gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ini, Mas Firman ini di samping melakukan hal-hal pekerjaan di kantor, dia juga membersihkan rumah tersebut dengan dengan seksama ya, karena dia mempunyai otoritas, mempunyai bawahan di kantor cabang di kota tersebut, dibersihkan itu ya. Mulai dari ruangan-ruangan dibersihkan, disapu, kemudian ditata sampai dengan halaman belakang ya. Halaman belakang ini karena nyambung dengan halaman halaman belakang warga dan ada semacam jalan pintas, itu ternyata sering dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah secara sembarangan. Jadi sampah-sampah itu dikumpulkan, ada yang ditanam, ada yang dibakar, dan ada yang istilahnya dipilah-pilah untuk diserahkan ke pengepul plastik bekas misalnya. Nah, karena sebagai warga di situ baru ya, tentunya kan harus resmi mengurus dengan otoritas setempat ya, seperti RT, RW dan sebagainya. Nah, Mas Firman ini kira-kira setelah semingguan tinggal di situ itu sengaja untuk semacam mengadakan syukuran, termasuk untuk berkenalan dengan warga. Maka mengadakan syukuran dan pengajian termasuk perkenalan dengan warga sekurang-kurangnya di lingkup situ. Ada RT, RW, pengajian dan sebagainya. Sampai suatu ketika halaman belakang yang tadinya penuh dengan sampah-sampah, tanaman-tanaman liar, rumput-rumput yang sudah tinggi ya, tanaman-tanaman perdu yang menggerumbul yang tinggi itu sudah mulai tertata rapih gitu ya. Tertata rapih karena memang dibersihkan dengan bantuan anak buahnya yang ada di kota tersebut. Suatu ketika tengah malam tidur itu ada hal yang aneh yang dirasakan oleh Mas Firman dan Mas Anto yang tidur di situ ya, karena waktu itu Mas Budi sedang ada kegiatan, jadi tidak tidur di rumah yang difungsikan sebagai kantor. Mereka berdua ini tidak bisa tidur gitu ya. Ada semacam kayak perasaan bukan was-was, tapi ada semacam perasaan kayak aneh yang membuat mereka nggak bisa tidur. Secapek apapun mereka hanya bisa berbaring di kasur ya, baring kanan, baring kiri. Walaupun mereka di kamar yang berbeda ya, mereka tahu setelah beberapa saat kemudian saling bercerita itu. Pada malam itu Mas Budi dan Mas Anto dan Mas Firman ini nggak bisa tidur ya.
nyalakan AC pun masih kadang dinyalakan AC hawa dinginnya tuh beda gitu. Tapi kalau AC dimatikan juga terasa gerah gitu. Nggak ada nyamuk, tapi ada sesuatu yang membuat mereka tuh seperti aneh gitu. Nah, ketika besok paginya seperti biasa sebelum berangkat ke kantor kan mereka mandi gitu ya. Mandi, dan Mas Firman sebagai penanggung jawab kantor itu biasanya tuh menjemur handuk basah itu di semacam kayak jemuran yang menghadap ke kebun belakang. Dia menjemur gitu, dan di belakang itu memang tanah-tanah kosong gitu ya. Ketika sore hari dia pulang itu karena ada yang diurus di pekerjaan gitu ya, sambil turun ke lapangan. Ini nggak bekerja di kantor, bekerja turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan sites. Ketika sampai di rumah yang sekaligus LO kantor itu, ketika menjelang maghrib, Mas Firman ini ketika mau mengambil handuk yang tadi pagi dia jemur itu, tiba-tiba dari arah halaman belakang itu dipanggil oleh seseorang gitu, dipanggil dan itu dipanggil nama gitu ya, Pak Firman gitu. Nah, Mas Firman ini nengok belakang gitu ya, dia tidak ada curiga karena memang halaman belakang itu tanah kosong dan itu nyambung dengan tanah atau kebun warga, dan itu ada jalan yang sering dilewati warga yang kadang ada orang yang nggak tanggung jawab buang sampah. Nah, ketika mau mandi mengambil handuk itu dipanggil orang kan, Pak Firman, Mas Firman ini nengok ke belakang. Nah, dari keremangan maghrib ya, keremangan senja itu ada orang yang berjalan di kebun ya. Untuk di daerah tertentu di luar Pulau Jawa hal yang wajar ya, orang jalan lewat kebun sudah gelap itu hal yang wajar gitu. Orang tersebut datang kemudian berkata gitu, dia memperkenalkan diri ya, Pak, kenalkan nama saya, kita sebut saja namanya Pak Imron gitu, saya yang punya kebun di sebelah kebun Bapak, rumah saya ada di halaman rumah saya ada di belakang halaman belakang Bapak gitu. Jadi saling membelakangi gitu ya. Saya terima kasih karena Bapak sudah ikut membersihkan kebun ini, jadi mengurangi nyamuk dan sebagainya. Saya ingin mengundang Bapak untuk nanti malam makan malam sekaligus kenalan dengan keluarga saya gitu. Karena kemarin ketika Bapak mengundang warga untuk pengajian, saya tidak bisa datang. Mas Firman ini ya merasa biasa, ini mungkin rumahnya yang di belakang kebun ya. Tapi di alam bawah sadarnya Mas Firman ini mengatakan, setahu saya di belakang itu nggak ada rumah gitu ya. Hanya ada hamparan-hamparan tanah kosong dengan rumput-rumput tinggi, tanaman perdu gitu. Atau mungkin sebelah sana ada rumah, namanya saya orang baru belum ngecek kan. Oke, nanti saya tunggu ya Pak Firman ya. Rumah saya Bapak lewat belakang aja lurus, nanti ada ketemu rumah itu, saya tunggu di situ. Pak Firman ini ngajak Mas temannya yang di tempat itu ya, ngajak Mas Budi dan Mas Anto, tapi keduanya belum pulang dari tugas luar yang mungkin survei dan sebagainya. Jadi ketika habis maghrib itu Pak Firman atau Mas Firman ini sendirian gitu ya. Dia buat tulisan gitu. Zaman belum ada komunikasi canggih, dia buat tulisan kemudian mengatakan bahwa saya ada acara dengan warga gitu. Jalan ke belakang ternyata itu kan gelap, ada tanaman-tanaman yang walaupun sudah dibersihkan masih tanaman tinggi-tinggi dan suasana gelap. Jalan-jalan ternyata di ujung sana itu ada rumah besar ya, rumah besar dengan lampu yang sangat terang, dan di situ ada Pak Imron tadi yang sedang menunggu. Ada 4 orang yang menunggu. Jadi Pak Imron beserta istri dan 2 anaknya diperkenalkan ya, dan intinya disuruh masuk ke rumah, kemudian dijamu makan malam, dan berkali-kali Pak Imron mengatakan terima kasih bahwa Pak Firman ini sudah membersihkan halaman belakang rumah gitu, karena ada perbatasan itu yang
kata si orang tersebut itu milik saya tapi bapak sudah bersihkan. Nah, saya nggak bisa bersihkan, terima kasih sudah dibersihkan, jadi bersih, jadi tidak ada sampah-sampah yang dibuang orang yang nggak bertanggung jawab. Tapi itu selalu diulang ya, terima kasih sudah membersihkan halaman, termasuk halaman saya. Di malam itu diajak makan dan diajak ngobrol lah ya. Kira-kira ya nggak lama lah setelah makan malam dan ngobrol-ngobrol, habis 1-2 batang rokok gitu, Mas Firman ini diantar pulang lagi ya ke rumahnya. Jadi karena halaman belakang itu kan saling bertemu, jadi ibaratnya saling memunggungi ya. Jadi Mas Firman diantar oleh Pak Imron lewat jalan belakang juga. Orang tersebut mengatakan, Pak, saya antar sampai sini saja ya, saya tidak bisa ngantar sampai rumah bapak sudah kelihatan lampunya gitu. Karena gelap di kebun, di tanah kosong, di depannya kira-kira 20-an meter ada halaman belakang yang biasa untuk jemur itu, ada lampu halaman belakang itu sudah nyala ya. Mas Firman, udah Pak, nggak apa-apa Pak, saya tak pulang sendiri aja. Nah, baliklah Pak Imron ini ke rumahnya. Mas Firman pulang ke rumah gitu ya. Dipikir dia hanya makan sekitar ya paling kalau tadi jam 7 makan ya paling enggak ini jam 9:30 10 lah makan, kemudian duduk-duduk sebentar sambil merokok, sambil ngopi, paling jam 10 setengah 11. Ketika Mas Imron buka pintu belakang itu Mas Budi dan Mas Anto ini menjerit gitu ya. Kaget mereka istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, apapun keluar gitu. Nah, Mas Firman ini kaget loh, kenapa ini aku gitu loh. Dipikir Mas Anto dan Mas Budi ini, dipikir oleh Mas Firman ini mereka takut ada makhluk halus gitu. Kemudian ditanya, Mas Firman dari mana gitu ya, aku dari rumah belakang, ada orang ngajak kenalan, diajak makan, paling cuma ngajak makan, masuk makan malam Mas gitu. Jadi setelah saling cerita, ternyata di alam pikirannya Mas Firman ini yang dia pikir dia setelah maghriban itu dia diajak makan malam, merokok dan sebagainya, kira-kira 2-3 jam 10, ternyata Mas Firman itu sudah menghilang selama 3 hari 3 malam. Jadi Mas Firman itu kan sempat menulis surat ya, bahwa saya ada acara dengan Pak Imron yang rumahnya di halaman belakang. Nah, ketika Mas Budi dan Mas Anto ini pulang ke rumah nyari Mas Firman nggak ketemu, Mas Budi ini baca, ditunggu sampai besok nggak pulang, sampai besok nggak pulang, paginya ngantor seperti biasa. Dipikir Mas Firman langsung ke kantor cabang gitu, ternyata nggak ada kan. Setelah ditanya-tanya sama warga, sama pengurus RT RW, di belakang rumah itu nggak ada rumah lagi. Di belakang rumah itu hanya tanah kosong, pohon-pohon, kebun-kebun gitu ya. Ternyata Mas Firman ini diajak makan malam oleh semacam, kita sebut saja orang bunian ya, atau makhluk gaib yang tempat tinggalnya di kebun di belakang rumah. Mereka berterima kasih karena rumahnya ini sudah dibersihkan. Di alam pikirannya Mas Firman dia hanya pergi sekitar 2-3 jam, tapi di alam nyata saksi matanya adalah Mas Anto dan Mas Budi. Mas Firman ini sudah sekitar 3 hari tidak pulang gitu. Ya alam besok ya, karena niatnya baik, tidak mengganggu, malah membersihkan. Jadi bisa jadi orang bunian atau orang gaib tersebut berterima kasih. Dan sampai sekarang alhamdulillah bisa pulang ya. Sampai sekarang Mas Firman sudah kembali lagi ke kantor utama atau kantor pusat yang ada di Pulau Jawa. Oke, baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi, atas dukungan, atas bantuan teman-teman semua untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.